Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kak Rama, jumpa lagi di channel YouTube Kak Rama Suri Rahma. Di video kali ini Kak Rama akan membahas tentang si anthurium lily. Sekarang Kak Rama memiliki anthurium lily yang sudah berbunga dan bunganya itu mengeluarkan biji. Jadi ikutin terus ya, Kak Rama mau memperlihatkan ke kalian bentuk biji dari bunga si anthurium lily. Nah teman-teman, di sini Kak Rama kan memiliki anthurium lily yang sudah berbuah. Jadi kalau misalnya kalau batangnya udah gede seperti ini, dia akan mengeluarkan biji. Bisa juga. Biasanya untuk menghasilkan biji yang seperti ini itu bisa dilakukan dengan kawin silangkan. Tapi ini enggak Kak Rama apa-apakan, dia emang mengeluarkan biji terus. Karena batangnya pun udah menua. Ini kan udah gede nih. Udah saatnya mungkin ya. Jadi bisa kalian lihat ini biji-bijinya malah udah ada yang berjatuhan, ini banyak banget. Jadi ini tadi pagi lihatnya dan langsung aja kita ambil ya. Oke, ini udah matang. Kalau yang seperti ini dia belum bisa kita ambil, palingan dia besok juga udah bisa, udah keluar, udah berwarna kuning baru kita ambil. Kalau yang ini juga, ada bakal-bakal bijinya. Nanti bijinya tuh muncul di sini. Nah, nanti kita nggak tahu di sini ada biji atau enggak. Dan di sini juga. Dan di sini kita memiliki 6 biji anthurium lily. Jadi kalau misalnya kalian punya biji ini kalian nggak usah langsung main buang. Ataupun kalau misalnya kalian udah lihat bunga si anthurium lily ini udah mengeluarkan biji, itu kalian harus setiap hari mengontrolnya, karena kalau nggak bisa jadi jatuh. Ini seandainya pagi nih Kak Rama nggak lihat, itu kemungkinan besar dia udah jatuh. Jadi kalau seandainya dia ini jatuh, itu belum tentu dia mau tumbuh. Karena kalau Kak Rama perhatikan, kalau ini kulit luarnya ini kalau misalnya udah mengering, itu perkecambahannya tuh agak susah gitu. Karena udah beberapa kali Kak Rama lihat itu ada yang udah berjatuhan, dan melihat di bawahnya tuh nggak ada tumbuh sama sekali. Berarti dia ini kan kulit arinya nih mengering, sehingga biji dalamnya tuh nggak bisa berkecambah, terhalang gitu. Nah teman-teman, kalau misalnya udah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita memanjatnya, melepaskan antara si kulit ari dan biji. Jadi kalian bisa lihat ini kulit arinya emang tebal banget, dia kayak ada dagingnya dikit gitu. Ini kalian bisa lihat, jadi bijinya tuh yang di sini, dan ini ada yang kayak daging-dagingnya gitu. Kalau sudah seperti ini kalian nggak bisa langsung menanamnya. Kalian harus cuci bersih dulu untuk menghindari pembusukan pada biji. Dan ini adalah contoh yang sudah Kak Rama bersihkan, yang udah dicuci dan udah dilap pakai tisu. Jadi lendir-lendir di bagian bijinya tuh udah hilang. Jadi baru berikutnya kita semai. Dan di sini Kak Rama melakukan penyemaiannya itu di media yang terjaga kelembabannya gitu teman-teman.
Jadi Kak Rama nggak menyemai di tempat khusus. Kalau biji anthurium ini Kak Rama lebih menyemainya di media tanam si aglonema, karena kan dia udah pasti teduh, udah pasti dia terjaga kelembabannya. Jadi langsung aja kita semai ya. Ini Kak Rama semainya di sini. Jadi kalau misalnya kalian mau semai di tempat khusus itu boleh juga. Yang pastinya kalian harus tempatkan di teduh, dan kalian harus selalu cek ini media tanamnya jangan sampai terlalu lembab dan jangan sampai terlalu kering. Jadi pas-pas aja gitu. Nih langsung aja kita tabur. Dan kalau kalian melakukan seperti yang Kak Rama lakukan, itu menanamnya di pot-pot bunga, itu kalian pastikan jangan sampai kalian itu menggemburkan si tanaman ini, karena nanti kalau misalnya kalian gemburkan itu udah pasti biji-bijinya ini kan udah nggak tahu lagi di mana letaknya, bisa jadi udah ke dalam banget gitu. Jadi ini sebelum Kak Rama semai tadi udah dipastikan media tanam si aglonema ini kan udah gembur gitu. Jadi untuk sampai dia tumbuh Kak Rama nggak menggemburkan lagi. Ini kalau penyiramannya pun gampang teman-teman, karena Kak Rama biasanya tuh kalau misalnya siram si aglonema itu melalui daun-daunnya aja di atasnya gini, jadi tetes-tetes airnya kan ke tanah, jadi tanahnya itu aman banget, dan dia juga aman banget enggak langsung semprot silang ke tanah gitu. Jadi biji-bijinya ini aman terlindungi gitu teman-teman. Oh ya, ini kalau misalnya Kak Rama tunggu dia sampai tumbuh, Kak Rama bakal lama banget upload videonya ke kalian. Jadi langsung aja kita lihat contoh yang sudah Kak Rama semai sekitar 1 bulan yang lalu. Dan dia berada di pot sebelahnya. Jadi Kak Rama menggunakan pot-pot aglonema ini sebagai media tanam. Media tanam untuk pembibitan yang lain. Ini, tada. Kalian bisa lihat ini ada 3 teman-teman, ada 3 biji anthurium yang sudah tumbuh. Bentar ya, ini udah tumbuh, kalian nampak ini 1, 2, dan 3. Jadi ini bibit anthurium yang Kak Rama tanam sekitar 1 bulan yang lalu. Ini daunnya udah berbentuk. Jadi kalau misalnya udah tumbuh seperti ini, itu kalian jangan ganggu gugat dulu sampai dia benar-benar udah gede, itu baru boleh kalian pindahkan ke single pot. Jadi untuk sementara dia aman di bawah lindungan si tanaman aglonema ini. Asalkan seperti yang Kak Rama bilang tadi, itu kalian nggak usah terlalu menggemburkan tanah si aglonema dulu. Jadi kalau misalnya mau gemburkan itu di pinggir-pinggir sana aja gitu. Jadi kalau area sini tuh aman. Dan jangan lupa kasih tahu ke keluarganya itu bahwa di bawah-bawah pot itu ada bibit-bibit bunga. Jadi kalau enggak kan berabe juga gitu. Kita yang tanam, keluarga kita tuh dengan rajinnya mencongkel-congkel si tanaman media tanam ini kan lucu gitu. Nah, gampang kan teman-teman untuk memperbanyak si anthurium lily dari biji. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada bijinya pun kalian bisa untuk memperbanyak. Kalian bisa lihat ini di bagian batang bawahnya ini udah banyak banget anakannya. Jadi kalau misalnya kalian mau memperbanyak, itu bisa dengan cara membongkar tanah dan mengambil satu persatu. Biasanya kalau misalnya yang seperti ini kan dia cepet karena kita tinggal bongkar pot, mengambil terpisah dari induknya gitu. Baiklah teman-teman, Kak Rama rasa itu dulu video Kak Rama tentang pembibitan si anthurium lily dari biji. Semoga kalian suka, semoga kalian terinspirasi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.